Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman saya di sini kami akan mereview kembali materi pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Nah, pada mata kuliah ini kami bersama dengan dosen pengampu kami yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Dr. Syukur Muhaimin Adam Jaha, SOS MAP. Nah, sebelum kami masuk dalam pemaparan materi ini, ada satu pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Yalen Panggi dengan NIM 24030100168. Dan saya Yohanes Golbertus Doren dengan NIM 24030100175. Nah, itulah perkenalan singkat dari kami. Dan selanjutnya kita akan ada dalam pemaparan materi yang pertama, yaitu pendekatan teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem dalam administrasi negara. Nah, untuk itu teman Gual, apa sih yang teman Gual pahami dari materi yang pertama ini? Oke, baik. Jadi yang saya pahami dari materi yang pertama ini itu ada sistem. Sistem sendiri merupakan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang di dalam komponen tersebut terdapat berbagai subsistem yang saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan dan tujuan yang jelas. Nah, komponen-komponen yang ada dalam sistem itu sendiri seperti input, yaitu kita proses memasukkan informasi. Terus yang kedua itu ada proses, yaitu proses kita mengolah informasi tersebut. Terus dan yang ketiga ada output, yaitu hasil dari proses tersebut. Dan yang keempat ada feedback. Nah, begitu luar biasa sekali ya pemahaman teman Gual dalam materi ini. Dan untuk saya pribadi sendiri, yang saya pahami kurang lebih sama seperti teman Gual, namun di sini ada beberapa poin-poin penting yang saya pahami, yakni prinsip-prinsip dalam sistem. Yang pertama itu holisme. Jadi holisme ini artinya itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan kemudian yang berikut ada hierarki, di mana terdapat struktur yang meningkat. Jadi ada kepala sampai kepada bawahannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada sirkularitas, di mana dalam sistem itu ada hubungan sebab dan akibatnya. Kemudian yang berikutnya itu ada feedback. Kemudian di dalam feedback ini, di mana ketika suatu sistem sudah berjalan, itu tandanya kita membutuhkan timbal balik dari hasil yang sudah dijalankan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada homeostatis dinamis, di mana di dalam prinsip ini dia mencari keseimbangan. Dan yang terakhir adalah pluralisme hasil. Nah, di mana hasil-hasil dalam sistem ini begitu kompleks, yang begitu banyak begitu teman-teman. Nah, demikianlah pemaparan materi yang pertama, dan selanjutnya kita akan ada dalam pemaparan materi yang kedua, yakni lingkungan strategis internal dan eksternal dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Nah, teman Gual, Iya, temannya. dalam perkembangan Sanri, kira-kira apa saja, ada berapa unsur-unsur yang terkait di dalamnya? Ya, baik. Jadi unsur yang terkait dalam lingkungan internal dan eksternal ini ada dua, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu mendukung pengambilan keputusan dari pemerintah. Terus yang kedua itu ada desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seperti itu temannya. Nah, oke, baik. Jadi seperti yang sudah teman Gual jelaskan tentang sentralisasi ke desentralisasi. Nah, dalam administrasi negara sendiri, dia itu mempunyai sistem yang desentralisasi, di mana ketika pemerintahan pusat itu memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menjalankan setiap administrasi yang ada di daerah. Contohnya itu seperti EKTP. Kita membahas negara dan syarat terbentuknya negara. Nah, teman Yalen, kira-kira menurut teman Yalen,
apa sih negara itu dan syarat terbentuknya suatu negara? Nah, teman gua, di sini yang saya pahami tentang syarat terbentuknya suatu negara itu ada 4. Yang pertama itu ada wilayah. Jadi jika ingin membentuk satu negara itu perlu adanya wilayah. Kemudian yang berikut ada masyarakat. Jadi di dalam wilayah itu harus terdapat masyarakat yang hidup di dalamnya. Kemudian yang berikut ada pemerintah yang berdaulat, di mana di dalam wilayah itu diatur oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting teman gua. Jadi ketika satu negara sudah terbentuk, kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, maka negara itu sebenarnya belum sah menjadi negara. Jadi perlu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, kemudian yang berikut teman gua, apa sih yang teman gua pahami tentang negara? Menurut teman gua? Oke, jadi menurut saya negara itu adalah suatu organisasi yang paling besar yang ada di suatu wilayah. Dan negara itu merupakan alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Seperti itu teman Yalen. Teman Yalen, menurut teman Yalen, apa sih konsep penyelenggaraan negara yang sudah diajarkan oleh Pak pada waktu pembelajaran kita? Nah, ya baik teman Gual. Di sini yang saya pahami tentang konsep penyelenggaraan negara. Jadi kita tahu dulu nih sistem yang ada di negara kita. Yaitu yang pertama ada sistem pemerintahannya. Nah, di mana sistem pemerintahannya itu yaitu sistem presidensil, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Kemudian yang berikutnya itu ada negara kita itu negara hukum teman Gual, di mana segala sesuatunya itu sudah diatur oleh hukum yang berlaku. Nah, yang berikutnya adalah sistem konstitusional. Nah, di mana teman Gual terdapat dasar-dasar negara kita, ada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika teman Gual. Jadi ketika dalam menjalankan undang-undang yang berlaku, kita harus berkaca dulu nih pada dasar negara kita agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, teman gua, di sini kita sudah ada dalam penghujung review materi kita. Untuk itu teman gua, kita sangat bersyukur sekali ya, karena dengan adanya ujian tengah semester yang seperti ini, kita bisa merefresh kembali ya, kita bisa merefresh kembali ingatan kita tentang materi-materi yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu ya teman Dual. Untuk itu kira-kira nih teman Gual, apa sih kesan teman Gual dalam selama kita berkuliah dengan Bapak dosen kita yang luar biasa itu? Oke, jadi kesan saya itu Pak dosen kami itu mengajarnya dengan santai, rileks, tapi tetap serius sehingga apa yang Pak ajarkan itu bisa tersampaikan ke kita. Tuh, teman Yalen. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya itu sangat bersyukur bisa berkuliah dengan Bapak dosen syukur ini, karena beliau ketika mengajar itu begitu luar biasa teman-teman. Jadi ketika dia mengajar itu ada kayak suatu humoris yang dia selipkan di tengah-tengah dia mengajar. Jadi tidak membuat kami mahasiswa itu jenuh. Kemudian yang berikut itu tugasnya. Teman-teman, jika kita berpikir tugas dari dosen itu begitu banyak, menurut saya ya sebagai mahasiswa saya juga merasa seperti kayak beban berat juga ketika dosen memberikan tugas yang banyak, apalagi tugas video yang begitu banyak. Namun yang saya dapat dari Pak Syukur ini, ketika dia memberikan kami tugas video itu sebenarnya dia juga mau mengajarkan kepada kami untuk lebih percaya diri lagi untuk tampil dalam kamera-kamera seperti ini teman-teman. Itu teman-teman, demikianlah segala rangkaian review materi kami dan juga kesan-kesan kami terhadap Bapak dosen kami yang luar biasa.
Untuk itu saya bersama dengan teman saya Gual, kami pamit undur diri dan kami memohon maaf apabila ada salah-salah penyebutan atau salah-salah kata yang menyinggung perasaan dari teman-teman yang sedang menonton. Untuk itu, demikianlah segala rangkaian ini. Terima kasih. Dadah.